أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Silahkan dibaca semuanya. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Kalau zaman dulu maksiat itu kan bisa dikatakan jarang, sehingga kalau ada kejadian itu geger. Dan biasanya bayaran maksiat itu kontan. Itu bedanya dengan sekarang. Konon pada masa Rasulullah SAW, kalau ada orang yang ghibah, membicarakan aib saudaranya di satu majelis, itu orang satu ruangan itu kena bau. Kok bau ya? Wah, ada yang ngomongin orang nih. Karena memang yang ngomongin orang sedikit. Kalau sekarang kan di majelis taklim, kalau yang ngajinya 100, yang sedikit itu yang nggak ngomongin orang. Apalagi musim pilpres, isinya ngomongin orang semua. Kenapa tidak ada aroma? Ya udah bau semua. Dan biasanya perbuatan-perbuatan kotor itu dulu dibayar kontan. Nah, diantaranya adalah adanya sepasang remaja putra putri yang pacaran. Mawi pacarannya dekat Masjidil Haram lagi, dekat Baitullah, dekat Ka'bah. Kalau sekarang anak-anak pacaran ya cari aman di kuburan. Aman sebab di situ nggak akan ada ganggu. Sebab temannya udah ada di situ, setan. Coba lihat kuburan-kuburan sekarang jadi taman untuk pacaran anak-anak. Kurang ajarnya anak sekarang itu. Nah, si laki-laki perempuan ini namanya Isaf dan Nailah, pacaran. Namanya pacaran berdua-duaan. Akhirnya dua-duanya terlibat perzinaan. Zinahnya dekat Baitullah lagi. Nah, kemudian hukuman Allah datang, keduanya itu dijadikan batu. Jadi cerita manusia jadi batu itu bukan hanya di Malin Kundang, sudah ada sebelumnya. Kenapa? Supaya jadi pelajaran. Itu ngobrolnya jangan di masjid ya Bu, di tempat lain ya, kalau mau kenceng. Pindah dulu supaya enggak. Nah, namanya manusia. Pada waktu awal-awal kejadian biasanya kita kan heboh. Lama-kelamaan biasa, malah kadang jadi terbalik. Patung tadi itu kemudian batu itu diletakkan
di antara dua bukit, di dua bukit. Yang satu namanya Bukit Sofa di sini, satu lagi namanya Marwah. Nah, Sofa itu ya cowoknya lah, Marwah itu perempuannya. Disinilah namanya patung Isaf, di sini Nailah. Mungkin ini sekarang jadi Asep gitu, ini jadi Nelly. Ini kan di Indonesia kan biasa saja, wong kita ini kalau Al-Fatihah jadi Fatihah biasa saja. Kalau yang menjelek-jelekkan berarti dia menghina orang Jawa, mau ngetes ilmunya orang Jawa, biasa saja. Saya lagi mencari siapa yang pertama-tama meramaikan istilah Fatihah dengan menghina kepala negara kita. Saya mau cari orangnya, mau tak tes gitu, fasih apa tidak Qurannya. Dah ini nanti lama-lama jadi dikiranya pendukung Jokowi lagi, kan repot. Nah, orang-orang jahiliyah itu suka tabarukan, ngalap berkah. Wong ini orang ahli maksiat, kok anehnya orang kesini malah pada ngalap berkah, kerjanya tawaf, keliling ke situ sampai di sini ngusap. Mungkin untuk penglaris barangkali ya, penglaris perempuan nakal mungkin ngusapnya di sini. Kalau pemuda ganteng bikin laris yang ngusap yang sini gitu loh, ngalap berkah dengan si Isap supaya saya kelihatan ganteng, ngalap berkah dengan si Nailah supaya kelihatan cantik, mungkin begitu. Yang jelas mereka terusap, muter lagi, ngusap lagi. Nah, perbuatan ini adalah perbuatan kaum jahiliyah. Muter antara Sofa dan Marwah, ngusap patung Isaf Nailah di dua bukit ini adalah perbuatan jahiliyah. Ya, jangan berhenti di situ. Kalau tafsir ngaji sampai di sini kemudian ustadznya mati, yo ciloko. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang Rasul, beliau memerintahkan kaum muslimin supaya tawaf di Ka'bah dan tawaf antara Sofa dan Marwah. Namanya tawaf, ayat tawafa bihima, tawaf. Belakangan disebut dengan sa'i. Kalimatnya tawaf di Quran itu. Nanti supaya tidak ribut, ini bahasa ini harus diperjelas. Jangan sampai sa'i itu bid'ah, yang benar tawaf, kalimatnya tawaf di Quran. Lah iku ngaji. Nah, begitu diperintahkan Sofa sa'i antara Sofa dan Marwah, banyak para sahabat Nabi yang tidak mau, terutama penduduk Madinah. Setahu kami ini adalah ritualnya orang jahiliyah, nggak bisa kita. Ada juga di antara sahabat Nabi, nanti kita jelaskan di sabab nuzul di situ, yang menganggap fala junaha di sini hanya sekedar tidak dosa tok. Nah, atas dasar fakta sejarah, wah, nih buktinya nih. Dalam sejarah terbukti bahwa muter-muter antara Sofa dan Marwah itu pekerjaan orang-orang jahiliyah. Kita kan sudah Islam, mosok ngikutin juga perbuatan dia. Lalu dijelaskan bahwa yang menyebabkan orang-orang jahiliyah itu tersesat karena i'tikad dan niat mereka ketika muter-muter Sofa dan Marwah itu adalah untuk ngalap berkah patung Isaf dan Nailah. Adapun muternya yang kue rubah i'tikadnya, melaksanakan perintah Allah, syiar Allah, tidak apa-apa.
penampilannya sama, muternya di situ juga, tapi min sya'airillah, dikembalikan lagi. Kenapa? Sebab sejarahnya, asalnya Safa dan Marwah itu bukan tempat pacaran, tetapi asalnya tempat Hajar mencari air. Itu. Jadi gimana? Muternya terus dipertahankan sampai hari ini, cuma prakteknya beda, niatnya beda. Tapi orang yang tidak tahu sejarahnya ini akan menganggap bahwa perbuatan umat Islam sama dengan orang jahiliyah. Beto mas. Bahkan sampai Quran turun masih banyak sahabat Nabi yang mengira tidak tawaf tidak apa-apa, tidak sa'i tidak apa-apa. Padahal sa'i termasuk di antara rukun haji dan rukun umroh. Tidak sah hajinya kalau tidak melaksanakan sa'i, tidak sah umrohnya kalau tidak ada sa'inya. Dibaca sebab nuzulnya, silahkan. Dikemukakan oleh Syaikhaini Imam Bukhari dan Muslim dan lainnya dari Urwah yang bersumber dari Aisyah bahwa Urwah bertanya kepada Aisyah mengenai firman Allah, Inna Safa wal Marwata min sya'airillahi faman hajjal baita aw itamara fala junaha alaihi an yatawadda bihima. Bagaimana pendapatmu tentang ayat itu? Kalau menurut saya bahwa orang yang melakukan tawaf di kedua gunung itu tidaklah berdosa. Jawab Aisyah, buruk sekali apa yang kamu katakan itu, hai putra saudara perempuanku. Kamu mengakui ayat itu tidaklah berdosa orang yang tidak melakukan tawaf di antara keduanya. Itu tidak benar. Yang benar bahwa ayat itu turun mengenai orang-orang Ansor sebelum masuk Islam mengadakan upacara keagamaan untuk anak yang jahat itu. Tidak mau melakukan tawaf di antara Safa dan Marwah. Lalu mereka bertanya mengenai hal itu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami pada zaman jahiliyah berkeberatan melakukan tawaf di Safa dan Marwah. Maka Allah menurunkan ayat ini. Ya cukup. Sampai sahabat Nabi juga ada yang salah paham. Urwah bin Zubair, ya, ngobrol dengan Aisyah, salah paham mengira siapa orang yang tawaf pada keduanya fala junaha, tidak berdosa. Berarti cuma tidak berdosa. Berarti orang yang melakukan sa'i juga tidak berdosa, tidak berdosa. Itu salah paham kata Aisyah. Bukan begitu. Ayat itu turun menjawab statement orang lain yang mempertanyakan masalah tadi. Apa yang kita tangkap? Seorang yang sedang berdakwah, jika menemukan satu tradisi atau kebiasaan, maka dia akan mengintip barangkali tradisi itu bisa dijadikan kendaraan untuk memasukkan pesan-pesan ayat, pesan-pesan agama. Maka mereka cenderung untuk tidak menghancurkan atau membubarkan tradisi tadi, tapi bagaimana memaknai tradisi. Itulah yang dilakukan oleh para wali di Indonesia. Di antaranya sedekah laut. Ada situ. Mungkin benar asal muasalnya sedekah laut itu untuk ngempani dan yang Jawa kang muasane iki segoro, mungkin. Tapi leluhur kami orang Jawa yang menurut kami ilmu agamanya lebih tinggi, nalurinya lebih hebat, kemudian kesungguhan dakwahnya juga tanpa bayaran. Ini bagaimana supaya tetap kita gabung dengan mereka, lalu satu persatu anak mereka masuk Islam, tapi selamat. Oh ya, ini kalau gitu kita ikut larung kepala kebo ke lautan, tapi etikat kita tidak sama dengan mereka. Hanya sekedar mencari akrab dengan mereka, yang satu saat mereka pun ikut kita. Tapi harus jadi pemain loh. Harus menjadi penentu gerakan, bukan jamaah paling belakang terus. Ngobrol,
Karena ulama ini orang pinter, kalau ditanyakan dia tempat bertanya. Loh itu maksudnya apa, Mbah? Ngasih kepala kerbau ke lautan itu. Alah, itu yo ngumpani iwak. Rubah nggak hukumnya? Hukumnya rubah nggak? Sama nggak hukumnya dengan tadi? Hukumnya sama tidak? Melemparkan kepala kerbau untuk danyang kang wasani samudra dengan melemparkan kepala kerbau untuk ngempani ikan, sama tidak hukumnya? Oke, kita setuju bahwa perbuatan itu kelihatannya mubazir. Mubazir itu ora pikiranmu dewe. Kita buang nasi mubazir enggak? Mubazir enggak? Nasi sepil tumplok mubazir enggak? Diberikan ke ayam mubazir enggak? Ngono gitu. Dakwah itu enggak gampang. Inilah yang orang Minang katakan adai basandi syarak basandi kitabullah. Adat yang kemudian disendikan dengan syarak, dasarnya kitabullah. Nah, coba pemaknaan ini yang dirubah. Seperti ya Bapak dulu bilang, Bapak saya itu hidup di Ciamis, dekat dengan Kejawen. Tiap bulan itu pojokan kebun penuh sajen. Orang-orang tertentu kebun-kebun pojokannya sajen. Lah ini Romo berdakwah. Ingat ya, bukan sedang memerangi musuh, sedang berdakwah. Bukan sedang menghadapi orang Islam yang melanggar syariat, tapi melihat budaya orang yang hidup, orang Islam hadir di situ. Nah, teman-teman kita yang sana kan, lu sih makan setan. Romo, diam saja. Ini penggaweanku. Kamu kerja di sana aja. Kamu ngimami sholat, kamu ngajar kitab. Ini penggaweanku. Ini pekerjaan saya. Ikutin, akrabin orangnya. Setelah akrab, orang-orang tadi diberi ilmu pengetahuan yang menyalahi apa yang selama ini ada dalam keyakinan mereka. Gitu. Makanya kalau kemarin kan kita sajennya itu di kebun-kebun. Nah sekarang supaya lebih baik, sajennya itu ditambahin, ada urapnya, gitu kan? Terus dibikin pucukan gitu. Kita bawa ke masjid, gitu. Kan beda. Dan menganggap bahwa sajen itu bukan dalam rangka ngasih makan setan, bukan. Kemudian yang ditaruh di kebun itu yang sipil-sipil, yang cuma menyan toh. Jadi pojok isinya garek menyan. Berapa duit sih menyan? Gitu. Niatnya apa? Niatnya dalam rangka apa? Jin itu punya kesenangan. Kalau Haji Mahali mungkin minyaknya misik. Di dalam menyan itu termasuk favoritnya jin. Lo kok bisa tahu? Lo orangnya kenal sama jin kok. Kenalan sama jin ya. Ternyata jinnya rekuisnya menyan. Atau lian-liani. Disampaikanlah itu di pojok, bukan dalam rangka nyembah jin, nyembah setan. Kita mau ada kegiatan dungo. Ketika dungo di situ, jinnya ketongkol dengan kesenangannya itu nggak ganggu kita, gitu loh. Lama-kelamaan juga itu hilang sendiri nanti. Sekarang sudah nggak ada lagi. Itulah berdakwah. Kalaupun masih ada, asal pindah etika dan niat, insya Allah selamat kayak tadi. Niati saja kita apa? Ngasih makan ikan. Alat bang dasir tok. Ini. Ada juga nanti yang pakai gunungan jeruk. Itu juga bukan dipersembahkan untuk jin. Bentuknya kayak patung, apa kayak candi toh. Lalu kita kelilingin baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, terus rebutan dimakan. Itu makanan yang udah kena berkah zikir itu loh. Nah maka ambil pelajaran betapa hebatnya Islam
putar Safa Marwahnya tetap ada, tetapi berubah niat dan caranya. Tidak lagi ngusap-ngusap patung. Gitu. Kan ente. Sama dengan Borobudur. Lihat Borobudur. Dulu orang kita tawaf di Borobudur kan. Ada yang rogoh kalau megang ini dapatnya tuh berarti dia jadi orang kaya. Sampai kiamat kalau tangannya pendek ya nggak akan sampai. Ini kan. Sekarang kita datang di situ. Dengan cara dakwah para wali, para ulama berubah semuanya. Sekarang Borobudur bukan lagi tempat ibadah kita, tapi tempat wisata. Kalau muter di situ atau begini di situ dosa apa enggak? Dosa enggak? Dosa. Tapi kalau muter foto-foto dosa enggak? Tempatnya sama. Nah, jadi tolong kalau orang sedang berdakwah itu jangan suka di salah-salahkan. Tradisi yang ada asal sudah rubah i'tikad dan kaifiyahnya beres. Nah, kan ada kalanya yang sudah tuntas, ada yang belum, ya sabar. Tapi cara-caramu menghina itu menggagalkan kami yang sedang berdakwah. Masih ribuan ritual budaya yang belum kita selesaikan. Kita sedang cari cara. Seperti saya bilang, di satu daerah itu ada orang kalau bulan Suro itu berjalan kira-kira 2 km, ribuan orang. Begitu sudah disiapkan berjalan, itu nggak nengok, semua lurus, tidak ngomong, tidak nengok sepanjang 2 km ke lautan. Saya tanya orang sana, maksudnya apa? Nggak tahu. Ini dia kesempatan kita. Besok pertahankan itu, aku mau ikut dan aku jelaskan maksudnya ini, selesai. Ini belum waktu saja kita. Siapa yang akan selamatkan umat manusia dari kesesatannya? Kalau dengan cara uring-uringan cuma bisa menyalahkan orang, nggak memberikan alternatifnya, bagaimana? Orang tidak boleh naik kuda ke sana jauh, nanti malah berak depan masjid. Tuh kok kayak motor? Lo jauh kok. Nah, itu dakwah. Saya sudah mulai inventarisir sebagian, dan ini tugas pada suka ini. Di mana saja ada tradisi hidup, ayo cepat ambil itu, selamatkan manusia dengan tidak melukai perasaannya. Tapi ya siap-siap dihina orang-orang yang memang gatelan itu. Agama tuh nggak boleh gatelan, sabar. Sabar, dakwah itu beda dengan perang. Kalau perang jelas hanya satu pilihannya, membunuh atau terbunuh. Dakwah tidak, larut dalam budaya mereka, manjingnya ciroso mereka. Itu yang sulit. Nah, ya. Sekarang ibadah haji. Itu aslinya kan dulu Kanjeng Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar ngelemparin setan. Sekarang setannya enggak ada, tinggal simbol setannya, tugunya lemparin pakai jumroh, ulah usta'aqobah itu tadi. Jangan kita bilang gila tuh orang, batu diem dilemparin mulu katanya. Dulu kan Ibrahim lemparin setan, setannya mana nggak ada nih. Lu aja setannya, nggak bisa. Artinya apa? Ada simbol-simbol. Allah mengajarkan agar supaya kita dalam berdakwah itu suka menggunakan simbol supaya lebih nancep di perasaan orang, tidak tersinggung perasaan orang. Nah, wayang itu simbol suara hati manusia. Ayo, siapa yang tahu berapa jumlah wayang semuanya? Ayo Pak Jenderal ya. Yang saya tanya orang Jawa, Haji Mali, berapa wayang semuanya? Ngaku wong Jawa gak ngerti jumlah wayang. Ya memang nggak pernah ngitung, tapi kan ada sensusnya. Sekarang Bimo bin siapa? Gatot Kaca anaknya siapa? Iya, Werkudara itu alias siapa? Bimo alias hebat, wayang itu ada alias-aliasnya. Silsilahnya ada itu. Nah, wayang itu ada dalam satu kotak. Maknanya apa? Luar biasa. Semua karakter ini ada dalam kotak hatimu. Sok, tanya sekarang, ada nggak rasa jahat di hatimu? Ada.
ada nggak potensi baik di hatimu? Dalang kudu main mempertandingkan wayang-wayang tadi supaya yang benar yang menang. Maksudnya apa? Kalau muncul di hatimu macam-macam rasa, hanya satu yang boleh menangkannya. Apa? Kebenaran. Senjatanya apa? Kalimat syahadat. Wah, luar biasa. Tanpa itu kalah kita. Gitu loh. Ini wayang tuh kelakuannya ada semua di hati kita. Kadang-kadang kita merasa juga perasaan saya baik gitu ya, kadang ya. Tapi kadang-kadang merasa kita perasaan kelakuan kita neraka semua nih. Kalau lagi marah itu kelakuannya siapa? Lambangnya siapa? Kalau mau makan harta orang lain, mau geser batas tanah orang lain, lambangnya siapa? Lambangnya itu Bathara Kala. Lihat, buta. Andai suara hati manusia diwujudkan, kita tiap hari berubah penampilan, pasti berubah. Kalau lagi ngaji nih, koyo Gatot Kaca kabeh atau kayak mana? Kresna ganteng semua. Begitu pegang WA yang enggak berubah jadi sengkuni mana gitu loh. Kita ini tiap hari berubah muka ini. Andai kata suara hati kita bisa diwujudkan dalam fisik, mungkin tiap hari kita nggak bisa kenal. Ini siapa nih? Aku Haji Mari. Bukan ah. Kok orang ini koyo gini? Masya Allah, Masya Allah, itu hebatnya orang Indonesia di dalam menjadikan perlambang-perlambang cuma untuk ngomong hati manusia kotak. Masya Allah. Sodrun, dada. Kenapa? Sodrun, saudara. Saudara itu meluncur. Karena semua yang meluncur dari kelakuan manusia itu asalnya dari sini. Nah, gitu ya. Nah, sudah, saya mohon maaf ada manasik umroh hari ini kalau lama. Mendoakan besok tanggal 27 insya Allah saya berangkat umroh menemani teman-teman dari Pakto. Mudah-mudahan lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus bisa membedakan kita saat berdakwah dengan saat-saat kita di mana sedang berperang ya, berperang. Kaidahnya berbeda. Orang berperang pilihannya satu, Pak Jenderal, membunuh atau terbunuh. Tapi bukan berarti nggak ada strategi, ada juga. Dan strategi perang itu juga kebohongan. Harus bohong ke musuh, harus bohong. Kalau nggak bohong ya mati kita. Nah, begitulah dalam berdakwah, kita berperang menghadapi macam-macam budaya, tradisi. Harus pandai-pandai kita masang strategi. Saya tidak berbicara kepada kalian yang memang sudah ahli agama, sudah pasti masuk surga. Saya sedang berbicara pada saudara-saudara saya yang punya tanggung jawab. Masih banyak orang yang harus diselamatkan dengan cara tidak tersinggung. Masih banyak yang harus kita selamatkan dengan cara-cara yang bijaksana. Ini pekerjaan orang-orang yang butuh kesabaran. Tapi kalian yang sudah merasa ada di pintu surga dan tidak peduli urusin orang lain, terserah kamu neraka, kamu kemana terserah, ya silahkan. Pengajian ini bukan untuk yang seperti itu. Ini untuk orang awam-awam yang sadar bahwa dia masih mencari teman dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala.